Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan Data Analitik dan Data Mining bersama saya Muhammad Fahri. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat dataset untuk melakukan analisis sentimen. Ya, nah di sini ya, kita coba lihat dulu ya bagaimana hasil ya penyiapan dataset ya yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Oke, teman-teman, ya di sini saya sudah memiliki 1329 data ya yang berisi ya tweet yang sudah kita bersihkan ya, dan kemudian sudah kita simpan dalam format CSV. Lalu kita sudah beri juga label ya, sudah kita beri label sentimennya. Nah di sini kemarin ya, sentimen yang kita bagi itu ada dua ya, yakni sentimen positif maupun sentimen negatif. Nah ini positif ya misalnya, ada negatif. Oke. Nah dari 1300 ini ya, yang sudah nonton video sebelumnya mungkin tahu ya. Jadi dari 1300 yang saya labeli ya, di sini yang saya beri label sentimen hanya 300 data pertama saja ya. Jadi kalau saya scroll ke bawah, nah ini ya, data yang berlabel hanya sampai data ke 300 saja. Nah sisanya, nah ini akan kita coba lakukan sentimen analisis ya secara otomatis menggunakan RapidMiner. Jadi berbekal dengan 300 data ya, 300 data yang berlabel ini kita akan coba melabeli gitu ya. Kita akan coba melabeli sisanya ya, 1000 data yang lainnya. Teman-teman ya. Nah, sebetulnya memang kita bisa melabeli semua secara manual, tapi tentu saja ya kalau kita melabeli 1000 bahkan mungkin puluhan ribu data akan sangat menguras waktu dan tenaga ya. Jadi kita cukup memberikan label pada sebagian data saja, lalu sebagian yang lain ya kita lakukan pelabelan ya, lakukan analisis sentimen secara otomatis. Ya. Nah, nanti di sini kita akan menggunakan sebuah algoritma machine learning. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah machine learning, yakni naive Bayes ya. Nah, sekilas tentang machine learning. Jadi machine learning itu adalah algoritma ya yang dapat mempelajari pola data ya. Jadi dia bisa mempelajari pola data sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk data-data lain ya, yang belum pernah dia proses sebelumnya gitu ya. Nanti kalau masih penasaran apa itu machine learning, silakan teman-teman googling saja, banyak sekali di Google yang memberikan penjelasan tentang apa itu machine learning. Tapi fokus kita di sini hanya pada proses sentimen analisisnya saja ya. Oke. Baik, nah dari 1300 ini ya, 300 yang sudah berlabel, sisanya belum berlabel akan kita coba labeli secara otomatis. Baik, teman-teman. Di sini ya, pada video ini kita akan membangun sebuah model ya, klasifikasi ya. Jadi model klasifikasi untuk menentukan suatu tweet itu apakah positif ataukah negatif ya sentimennya. Maka di sini pertama saya akan gunakan operator filter example. Kenapa di sini menggunakan filter example? Karena pada proses pembangunan model ini, kita hanya akan menggunakan data yang memiliki label saja, yakni data yang 300 tadi ya. Data yang jumlahnya 300 tadi yang sudah berlabel, itu yang akan kita pakai di sini. Nanti sisanya yang tidak ada label, itu nanti akan kita gunakan pada tahap berikutnya. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya parameternya seperti ini ya. Nah, filternya, jadi yang saya filter adalah kolom atau atribut sentimennya ya. Kemudian nah yang kita ambil adalah yang is not missing, artinya kita mengambil data yang tidak kosong sentimennya, artinya yang punya label sentimen tadi ya. Kita oke kan. Sekarang kita coba lihat datanya seperti apa setelah kita filter ya. Nah ini setelah kita filter, kita hanya mendapatkan 300 data yang sudah berlabel tadi, ya. Yang tidak berlabel kita simpan untuk nanti ya, untuk proses pengujian ya nanti. Nah, kemudian kembali ke sini lagi. Ya, setelah kita filter example-nya, kita akan memasukkan data ini
ke dalam operator ini teman-teman ya, proses documents. Nah, lihat nih, proses documents. Oops, sorry, di sini. Nah, tetapi di sini sebelum kita bisa menggunakan operator proses documents, ya, teman-teman harus memenuhi syarat ini. Jadi dia bilang, kita coba zoom ya. Nah, ini. Jadi di sini ada warning, ya, the example set must contain at least one text attribute. Ya, jadi example setnya harus mengandung minimal satu atribut yang bertipe teks. Nah, jadi data yang kita punya di sini ya, data yang kita punya dari hasil filter example tadi, tipenya itu masih nominal, ya, polinominal. Nah, maka di sini kita harus tambahkan operator dulu, namanya nominal to text. Jadi, yang tadinya data nominal, kita konversi menjadi data bertipe teks, ya. Baru kita bisa masukkan ke sini. Nah, di sini ya, kalau yang sudah pernah nonton ya, yang sudah pernah nonton video saya sebelumnya, ya mungkin sudah paham cara menggunakan operator ini. Kalau yang belum nonton, silakan nonton dulu di sini ya videonya tentang pemrosesan teks dengan RapidMiner. Nah, di sini operator ini kita pakai untuk memproses dokumen tweet ini tadi ya. Nah, kita coba buka ya. Kita klik 2 kali di sini, maka dia akan masuk ke dalam subproses ya. Di dalam proses documents from data tadi, ya, itu ada 4 operator lagi dalamnya, ya, yakni tokenize, kemudian transform cases, lalu ada filter stop words, kemudian ada filter tokens by length. Nah, kesemuanya ini, ya, penjelasannya teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya tadi, ya, ada semua di situ. Oke, kemudian ini Oke, sebetulnya di sini ada satu operator yang sebenarnya bisa ditambahkan ya, bisa kita tambahkan, tapi saya belum menambahkannya ya. Kenapa? Karena keterbatasan resource data. Sebetulnya di sini kita perlu menambahkan satu operator namanya stemming ya, stemming. Ya mungkin yang sudah pernah belajar text mining atau text processing gitu ya, pasti tahu apa itu stemming. Nah, tetapi di sini karena RapidMiner ini belum support untuk bahasa Indonesia, maka kita belum bisa pakai operator stemming ini. Selain itu juga datasetnya atau database untuk melakukan stemming ini juga belum ready, belum ada ya, belum ada. Saya sedang membuatnya tapi sepertinya belum bisa dipakai saat ini gitu ya. Mungkin di video selanjutnya teman-teman. Ya. Jadi ini 4 operator yang kita masukkan ke dalam proses documents from data ini. Nah, sekarang coba kita outputkan dulu hasilnya seperti apa, ya. Kita play dulu teman-teman sebentar. Nah ini, ya. Di sini kita sudah berhasil mengekstrak, ya. Jadi dari data tweet tadi, ya. Coba kita ulangi lagi ya. Di sini saya tampilkan dulu data originalnya yang sebelum diproses ya. Ya, di sini pada bagian proses documents from data, kalian coba centang keep text-nya ya. Keep text-nya dicentang supaya nanti di output-nya itu bisa kita lihat data tweet aslinya seperti apa begitu ya. Oke, jadi ini kita coba play lagi. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, nah ini data awal ya, data awal sebelum kita proses ya. Data yang masih tweet seperti ini, kemudian dari data ini kita lakukan yang namanya ekstraksi ciri ya. Ekstraksi ciri itu yang tadi ya, yang tokenize ya, transform cases dan seterusnya tadi. Nah, jadi setelah kita proses ya, dia akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ini datanya ada 300 totalnya. Kemudian jumlah atributnya nih ada 1170. Kita coba zoom ya. Jumlah atributnya ada 1170. Yang mana 1170 ini adalah jumlah kata yang diekstrak, yang diambil dari si Twitter tadi. Tentu saja tidak semua kata diambil, hanya kata-kata penting saja yang diambil. Nah, inilah gunanya kita menggunakan operator tokenize dan kawan-kawannya tadi ya. Jadi inilah gunanya ini tadi. Ya, gunanya 4 operator ini adalah untuk mengekstrak kata-kata penting ya dan menjadikannya dataset seperti ini teman-teman.
Nah, jadi ini ya merupakan hasil pemrosesan dengan teknik TF-IDF namanya ya. TF-IDF itu apa? Anda bisa searching di Google nanti ya. Nah, kita belum bahas itu di sini. Yang jelas simpelnya begini. TF-IDF itu adalah suatu teknik untuk menghitung kemunculan ya, frekuensi kemunculan suatu kata dalam data Twitter yang kita punya ya. Tuh. Nah, misalkan dia kata agama ini 0, 0, 0. Nah, kayak gini ya misalnya ya. Nah, pada tweet ini ya, kata agama itu nilainya 0. Artinya kata agama itu nggak muncul di sini. Ya, kata agama itu nggak muncul di sini. Nah, kalau yang tidak 0 seperti ini, kata ajang ini ya, nilai 0,267 ya. Ini tidak 0, berarti dia sempat muncul di sini. Nah, dia sempat muncul di sini. Ini ada kata ajang di situ. Ya, proses matematiknya bagaimana itu kita belum bahas di sini, teman-teman. Ya, intinya TF-IDF itu adalah proses untuk menghitung kemunculan tiap kata pada data Twitter yang kita punya ya. Di sini ya, TF-IDF itu di proses documents from data ya. Ini ya. Ini ya. TF-IDF ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita proses tadi ya. Nah, sekarang setelah kita berhasil membuat datasetnya ini tadi, ya, dataset ini tadi, nah, kita akan gunakan algoritma namanya naive Bayes. Nah, naive Bayes ini merupakan salah satu algoritma machine learning ya. Jadi dia bisa mempelajari pola data, ya, pola data yang kita lihat tadi, dia bisa telusuri. Misalnya begini, oh kalau ada kata-kata begini, ini negatif misalnya. Oh, kalau ada kata-kata agama misalnya atau kata-kata hebat, oh ini sentimennya positif misalnya begitu. Ya, dia akan pelajari pola itu dan nanti ya setelah dia belajar, ya dia akan menghasilkan yang namanya model, ya, model klasifikasi ya. Model klasifikasi ya sehingga dia siap ya untuk dipakai menentukan analisis sentimen dari tweet-tweet lain yang belum punya label sentimennya. Ya. Nah, jadi kita cukup koneksikan ya example dari sini ke sini ya. Ke apa namanya? Tra ini kata apa singkatan dari training ya. Training itu artinya latihan. Nah, jadi dengan kata lain si naive Bayes ini akan melatih dirinya untuk belajar ya memahami pola data dari si data yang dihasilkan di sini tadi. Men-training dirinya gitu ya. Sehingga dia siap untuk berkompetisi gitu ya. Nah, sekarang tugas kita ya, setelah si naive Bayes ini belajar ya, nah kita harus simpan ya model naive Bayes ini ya ke dalam operator namanya store. Ya, store. Anda bisa cek di panel operator, Anda cari aja kata kunci store. Nah, ini ya, store. Nah, kita pakai ini. Ya, kita pakai ini. Nah, di sini operator store-nya sengaja saya rename ya. Saya rename tadi. Saya tambahkan kata kunci model. Ya. Jadi model naive Bayes-nya yang sudah belajar tadi ya, model klasifikasinya kita simpan di sini. Nanti setelah kita simpan, ini bisa kita pakai ya, kita pakai di proses berikutnya. Kemudian setelah kita simpan modelnya, kita juga harus simpan data hasil pemrosesan tadi. Jadi, example-nya ini tarik ke sini juga. Nah, jadi data yang kita punya tadi ini, yang ini ya. Nah, data yang kita punya tadi, ini kita sebut sebagai data latih namanya. Data latih, data yang dipakai untuk men-training model naive Bayes tadi, model klasifikasi tadi. Ya, data latih namanya ini. Oke, jadi kita simpan model dan data latihnya, teman-teman. Nah, ya. Ini sebenarnya nggak perlu dikoneksikan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita jalankan lagi, ya. Oh ya, sorry, ini lupa nih. Untuk store modelnya, kita harus tentukan dulu ya. Kita mau nyimpan model dengan nama apa. Ini kita klik 2 kali dulu. Kemudian di situ, kita kasih nama ya. Jadi ini kita taruh di folder proses ya. Folder proses, karena kita mau menyimpan model ya. Modelnya simpan di folder proses, atau teman-teman juga bisa nyimpan di tempat lain sebenarnya ya. Oke, di sini saya kasih nama ini aja namanya.
Model analisis sentimen namanya ya. Nah, oke kan? Kemudian yang store.lt juga sama ya, kita klik 2 kali, kemudian ini kita simpan pada folder data ya, simpan pada folder data, kasih nama misalnya data analisis sentimen. Oke ya, klik OK. Jadi kalau sudah, kita mainkan. Dia akan proses, belajar, dan disimpan modelnya. Selesai. Ya, selesai. Nah, sekarang kita cek modelnya udah tersimpan atau belum. Teman-teman bisa cek di sini. Di bagian atau di panel repository ya. Nah, di sini sudah ada nih data analisis sentimen yang kita simpan barusan, dan sudah ada ini model analisis sentimen. Nah, jadi model ini dan juga data yang tadi bisa kita pakai untuk proses berikutnya. Nah, di sini ya kita sudah selesai membangun model klasifikasi menggunakan metode naive Bayes. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah buka file baru lagi. Nah di sini kita akan melakukan membangun proses yang baru ya. Tadi pada proses sebelumnya kita sudah berhasil membangun model klasifikasi dengan naive Bayes ya, model sentiment analysis dengan naive Bayes. Nah sekarang model yang sudah kita bangun tadi akan kita gunakan untuk melabeli data ya yang belum punya label sentimennya tadi. Nah di sini kita lihat dulu datanya seperti apa ya. Nah ini data awalnya tadi kan ada 1300 ya, 1329, di mana 300 pertama itu sudah punya label ya. Nah, kemudian sisanya ya, ini sampai 300 ya, sisanya sampai akhir itu belum punya label. Kita akan labeli secara otomatis menggunakan model naive Bayes tadi. Oke, kemudian di sini saya gunakan filter example ya. Saya filter dulu datanya tadi. Nah, ini kebalikan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi ya kita membangun data, maka kita gunakan data latihnya, data yang sudah punya label. Di sini ya kita menggunakan kita ambil data ya yang sentimennya itu missing. Artinya sentimennya masih kosong. Kita ambil data yang sentimennya masih kosong dan nanti kita akan isi secara otomatis ya. Oke. Kemudian kalau kita tarik ke sini, kita lihat outputnya seperti apa. Nah ini ya. Jadi dari 1300 tadi sekarang tersisa hanya 1029 saja. Ya, ini data-data yang sentimennya masih kosong ya. Oke. Kemudian seperti biasa tadi sama dengan yang tadi ya. Di sini saya gunakan nominal to text dulu untuk mengconvert yang tadinya data nominal menjadi teks ya. Kemudian saya gunakan lagi ini operator process documents from data. Ini sama dengan proses yang tadi ya. Ada tokenize, transform cases, filter stop words, dan filter tokens by length. Ya, sama. Jadi sampai sini ya, kita akan memproses data, kita sebut data uji ya, data yang kosongan tadi ini. Nah, ini kita sebut data uji nih, ya. Kita sebut ini sebagai data uji ya. Ini data yang belum punya label, belum punya sentimen. Jadi sampai di sini ya, data yang belum punya sentimen tadi, data uji tadi kita proses sama dengan memproses data latih sebelumnya. Nah, kemudian, ini. Kita retrieve ya. Kita ambil. Nah, ini. Teman-teman ya. Jadi, ini bisa Anda lakukan dengan cara ini. Anda ke panel repository. Dataset ya. Data analisis sentimen yang sudah kita buat tadi, kita tarik ya. Kita ambil. Kita ambil ke sini. Kenapa kita ambil? Karena nanti ya, data yang lama ini, atributnya ya, akan kita gabungkan dengan data uji di sini. Nah, kenapa digabungkan? Karena begini. Kata-kata yang ada di sini, yang ada di data uji, itu pasti berbeda dengan kata-kata yang kita peroleh dari data latih tadi, ya. Coba kita tampilkan ini. Ya, coba kita tampilkan. Sekarang lihat ya perbedaannya. Oke, butuh waktu sebentar karena 1000 data nih cukup banyak. Oke. Ini data latih tadi ya, data latih yang sudah kita proses sebelumnya.
ya, pada proses sebelum tadi. Ada kata acara, aduh, agama gitu ya. Nah, sedangkan yang ini adalah data uji yang belum punya sentimen tadi, yang belum punya label tadi. Lihat nih. Dia punya kata amin, abal, abang, dan seterusnya. Lihat ya di sini. Data latih itu punya kata acara, punya kata aduh, kata agama. Sedangkan di data uji, dia nggak punya kata itu. Aduh, acara nggak punya dia. Dia nggak punya. Kata-katanya berbeda kan? Nah, kalau atribut antara data latih dan data uji itu berbeda, nah ini kita nggak bisa proses, kita nggak bisa lakukan analisis sentimen. Jadi, solusinya kita harus samakan dulu, ya. Kita harus samakan dulu atribut antara data uji, ya, dengan atribut pada data latih, ya. Nah, kalau yang belum paham, ini saya kasih lihat ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi di atas yang warna hijau, saya punya data latih, ya. Saya punya data latihnya yang sudah kita labeli ya, ada positif, negatif. Nah, yang bagian bawah, yang tabel warna biru itu adalah data uji, data yang belum punya label ya, tanpa label. Ini yang mau kita proses nanti. Nah, teman-teman lihat di sini, antara data latih dengan data uji, ya, jumlah kolomnya itu berbeda, ya, dan juga nama-nama atributnya beda ya. Kalau data latih dia punya atribut A, B, C, D sampai H, sedangkan di data uji dia punya atributnya D, E, F, G, H sampai N, ya. Jadi jumlah atributnya beda, nama atributnya juga beda. Nah, ini nggak bisa diproses langsung. Kita harus samakan dulu atribut antara kedua data ini. Caranya gini. Lihat ya. Kita cek dulu nih. Nih, ternyata antara kedua data ini punya irisan. Yang warna kuning ya, atribut warna kuning itu irisan. Artinya atribut tersebut ada di data latih dan juga ada di data uji. Ya, data uji. Nah, kemudian strateginya begini, kita harus lakukan union, kita gabungkan kedua data tadi, kemudian kita lakukan filter example, kita buang data latih gitu ya, kemudian kita lakukan replace missing values. Jadi ketika kita menggabungkan data dengan atribut yang berbeda, pasti nanti ada atribut yang missing, atribut yang kosong. Maka kita harus replace missing value itu. Nah, lihat caranya. Ya. Pertama, kita unionkan. Nah, kita gabung antara data latih dengan data uji. Nah, lihat ya. Dari A, B, C sampai H, itu kan adalah atribut milik data latih. Ya. Nah, kemudian dari D, E, F, G, H sampai huruf N, itu adalah atribut punya data uji. Teman-teman lihat ya. Nah, kalau digabungkan akan seperti ini. Dia akan menyisakan atribut-atribut yang kosong, ya, di sini, ya. Pada 4 data pertama itu adalah data milik data latih ya. Kemudian sisanya itu data milik data uji. Nah, data latih itu dia kosong pada kolom I, J, K, L, M, N. Sedangkan data uji ya yang di bagian bawah ya, baris kelima sampai bawah itu dia kosong pada kolom A, B, dan C karena dia nggak punya kolom itu. Paham ya? Nah, kemudian di sini nanti secara otomatis RapidMiner akan mengkategorikan kolom kosong itu sebagai missing values, ya. Jadi kolom dengan nilai yang nggak ada nilainya, kosong, ya. Nah, maka nanti RapidMiner otomatis memberi tanda tanya di situ. Ya, ini kosong. Nah, berikutnya ngapain? Jadi setelah union, ya, yang kita lakukan adalah filter example. Jadi di sini karena ini adalah tabel data uji, ya, data uji ini sebenarnya. Nah, maka kita akan buang, ya, data milik data latih. Jadi data yang sudah berlabel ini kita buang. Nah, kita hapus dia, ya. Jadi penyatuan tadi, proses union tadi sebetulnya hanya untuk menggabungkan atributnya saja. Ya, otomatis ya kalau menggabungkan atribut pasti datanya juga ikut dong ya. Nah, nggak apa-apa, nanti datanya ikut dulu, baru kita hapus seperti ini. Jadi kita filter example-nya. Jadi data yang punya, yang sentimennya itu ada isinya, kita hapus. Itu pasti punya data latih soalnya. Ya, data yang sentimennya tidak kosong, ya ada nilainya, itu pasti data milik data latih. Kita buang dia. Ya, jadi sekarang dia seperti ini. Atributnya sudah menyatu,
ya, atributnya sudah menyatu. Jadi antara data latih dengan data uji atributnya sama sekarang nih. Dan tadi data latihnya sudah kita buang. Sekarang kita punya data bersih nih, milik data uji saja, ya, yang sentimennya masih kosong. Tapi pada kolom ABC masih ada missing values-nya. Ya, tinggal kita gunakan yang ketiga, replace missing values, ya, yang tanda-tanya diganti dengan 0. Ya, simpel ya, simpel ya. Oke. Nah, sekarang data ini adalah data uji yang siap kita proses. Oke. Nah, kita kembali ke sini teman-teman ya. Jadi, kita terapkan nih yang tadi. Pertama union kan. Jadi, di sini example dari proses document from data, tarik ke union. Sama nih, ya. Data latihnya nih. Jadi, yang di sini data uji, ya. Yang di bawah data latihnya. Kita union kan. Ya gabung nih, gabung kan? Gabung. Setelah gabung, kita filter example. Kita buang data latih yang ikut masuk gitu ya. Kita buang. Nah, parameternya seperti ini. Ya, kita lihat. Di filter example tadi, kita filter kolom sentimen, ya. Kolom sentimen yang kita filter, ya. Kita ambil kita ambil data yang sentimennya missing. Artinya kita ambil saja data uji, yakni data yang sentimennya masih kosong, ya. Jadi yang kita buang adalah data latih yang punya sentimen tadi. Paham ya? Oke. Dan ini kita klik OK. Nah, kemudian coba kita tarik ke sini, ya. Jadi kita lihat hasil filternya bagaimana, lalu kita coba juga tarik data originalnya ya, data yang sebelum difilter kayak apa. Kita coba mainkan. Tunggu sebentar ya. Oke, ini dia data hasil pemrosesannya. Ini data original sebelum kita yang sebelum digabung sebelum difilter ya, yang sebelum difilter kayak gini. Jadi ini data hasil penggabungan nih. Ini data hasil penggabungan. Kita lihat ini jumlahnya kan 1300 lagi ya. Jadi data dari nomor 1 sampai nomor berapa nih? 1 sampai 1029 itu adalah data uji yang masih kosong sentimennya. Nah, tadi sisanya ini 1030 ke bawah, ini adalah 300 data latih tadi yang udah berlabel ya. Jadi kita unionkan pertama, otomatis ketika data latih dan data uji diunionkan, atributnya juga ikut union, menggabung ya. Jadi teman-teman lihat di sini. Satu atributnya sekarang jadi 3343. Artinya atribut data latih dan data uji sudah gabung nih. Atributnya udah gabung gitu. Ya udah, sekarang tinggal kita singkirkan aja nih ya data latih yang masuk di sini ya. Filter example tadi kan. Nah, udah nih kita filter example-nya. Sekarang sisanya hanya 1029 lagi. Jadi data latih yang punya sentimen tadi udah kosong, udah kita buang. Tersisa data uji sebanyak 1029 data. Oke, paham ya? Nah, sekarang berikutnya kita kembali ke sini. Jadi setelah kita filter tadi, jangan lupa replace missing values. Oke, ini hapus dulu. Ya, kenapa? Ya, karena kalau teman-teman cek di sini, pasti ada data yang pertanda tanya. Nah, nih, tanda tanya nih kan. Artinya ini data ini nggak ada data uji soalnya. Ya, data ini nggak muncul di data uji, tapi dia muncul data latih gitu. Ini kita buang dengan replace missing values, parameternya begini. Pada bagian defaultnya, pada bagian default kita ganti menjadi 0. Artinya di sini kita akan mereplace, mengganti nilai-nilai yang bertanda tanya tadi dengan nilai 0, dengan nilai 0. Pastikan ini atribut filter type-nya all ya. Pastikan ini all. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba mainkan dulu. Tunggu sebentar. Ya, sudah selesai ya. Sekarang kita cek nih. Masih ada nggak yang bertanda tanya? Tuh, udah nggak ada ya. Tuh, udah nggak ada. Tadi kata monggo tadi bertanda tanya dia. Nah, mana tadi monggo? Nah, ya. Intinya sudah nggak ada yang bertanda tanya ya. Sudah diganti semua dengan nilai 0. Oke, ya. Replace missing values. Nah, sekarang
Sampai di sini, data uji kita siap diproses. Siap diproses nih. Jadi, kita siap melakukan sentimen analisis pada data uji kita. Data yang belum punya label tadi. Caranya gimana? Caranya, nih. Ya, teman-teman, pakai ya. Teman-teman ambil model analisis sentimen yang kita udah buat tadi nih. Yang di sini ya. Di panel repository. Nih. Jadi, model analisis sentimennya ya kita pakai nih ya, tarik ke sini ya, tarik ke kanvas. Nah, ini kita pakai. Kemudian teman-teman gunakan operator namanya apply model ya, cari aja di operator itu ada namanya apply model. Oops. Ya, apply model yang ini ya. Nah, ini Anda tarik saja ke kanvas. Nah, ini apply modelnya. Nah, nanti di sini teman-teman ya, model yang udah kita buat tadi, ini model yang kita buat tadi kita koneksikan ke sini, ke mod, ya, kelihatan nggak nih? Jadi ini coba saya hapus link ini, oke, ya. Jadi model yang udah kita simpan sebelumnya tadi, ini kita tarik ke sini, ke bagian mod, ya. Mod itu adalah model. Kemudian hasil dari replace missing values tadi kita tarik ke sini, ke unlabeled, UNL ini unlabeled. Data yang belum punya label. Nah, jadi kita pakai model analisis sentimen tadi ya, naive Bayes tadi, yang udah belajar tadi ya, yang sudah dilatih dengan data latih yang jumlah 300 tadi, kita pakai di sini. Apply model namanya. Ya. Oke, sekarang nih kita tarik ini, lab. Ya, lab ini label. Jadi kita akan mengoutputkan data yang data hasil pelabelan oleh naive Bayes ini. Oke, kita coba jalankan ya. Ya, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, ini dia nih. Kita lihat pada pada kolom prediction. Kolom sentimen diabaikan saja ya, diabaikan saja. Lihat pada kolom prediction. Ini adalah hasil prediksi. Hasil analisis sentimen dari RapidMiner nih ya, terhadap 1029 data ya. Oke, coba kita lihat nih. Coba ini yang teksnya saya geser ke sini. Kita coba lebarkan ini. Nah, coba ya. Kita lihat, coba di zoom nih. Coba kita zoom, kelihatan nggak ya? Nah, ini misalnya. Memang ada beberapa yang salah prediksi kayak gini misalnya. Sempurna pembangunan sirkuit Mandalika dibenahi menjelang MotoGP. Ini sentimennya diprediksi sebagai tweet negatif ya. Padahal mungkin menurut manusia ini positif sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian ini juga nih. Nah, ini lihat nih ya. Dukung sirkuit Mandalika marwah sinis pelaksana pembukaannya narasi membuli. Nah, di sini ada kata-kata membuli, ada kata-kata tersinggung. Nah, sehingga naive Bayes tadi mengklasifikasikannya sebagai sentimen negatif. Gitu. Coba ini, mana lagi nih? Banyak yang aneh-aneh soalnya. Nah, ini juga salah nih ya. Sirkuit Mandalika salah komponen. Positif, harusnya negatif nih harusnya. Nah, ini nih. Ini oke nih. Arena sirkuit Mandalika kebanjiran. Nah, ini negatif kan? Nah, negatif kan? Nah, ini. Negatif. Ya. Kemudian, coba apa lagi nih? Nah, nih, kayak gini nih ya. Luhut ya, sirkuit Mandalika penuhi standar Formula 1 maksudnya ya. Cuma satu yang nggak masuk di sini. Nah, ini kan positif ya. Sentimen positif, bagus nih. Nah, maka dia positif di sini. Kemudian juga ini apa nih? Lagi nih. Ya, memang banyak beberapa data yang mungkin salah prediksi ya. Kenapa? Karena tadi data latih kita cuma 300. Nah, kalau teman-teman bisa menambahkan data latih lebih banyak, ya, hasil prediksinya juga bisa lebih baik, teman-teman. Nah, ini nih, emang Mandalika stadion, nah ini kata-kata yang nggak oke nih ya. Nah, maka naive Bayes mengklasifikasikannya sebagai tweet yang negatif. Oke. Nah, ini teman-teman ya, hasil sentimen analisis kita menggunakan model naive Bayes. Nah, sebetulnya ada banyak algoritma machine learning lain yang bisa kita pakai ya. Cuma di sini kenapa saya pakai naive Bayes? Karena naive Bayes itu nggak perlu settingan macam-macam ya.
Jadi bagi pemula ini gampang dipakai gitu ya. Nah, jadi untuk kalau teman-teman merasa ini perlu ditingkatkan lagi model prediksinya supaya nggak banyak yang keliru, nah teman-teman bisa tambah saja data latihnya. Artinya dari yang tadi 1.300 data, coba ditambahin lagi data latihnya. Teman-teman melabel lagi ya. Jadi teman-teman melabeli lagi data-data yang lain gitu. Misalkan sampai 1.000 data atau mungkin 600 data misalnya ya. 600 data kita labeli, sisanya kita coba di analisis secara otomatis seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, naik keakuratan dari analisis sentimen. Oke ya. Jadi ini teman-teman dasar untuk melakukan sentimen analisis berbahasa Indonesia pada RapidMiner. Nah, tentu saja untuk hasil yang lebih baik kita perlu memiliki data yang lebih banyak lagi. Kemudian juga kita harus memberikan label secara tepat ya, mana yang positif, mana yang negatif. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like kalau Anda suka dengan video ini dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Saya Muhammad Fahri undur diri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.